Ya, jadi biang keringat itu jenisnya nggak cuma satu ya, Mams. Oke. Jadi jenisnya itu ada 3, tapi ada memang yang dua itu dia paling sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Ya, jadi dia krim yang punya efek anti inflamasi, yang bisa punya efek soothing ya, menenangkan, itu bisa membantu untuk mengurangi kemerahan pada biang keringatnya. Misalnya demam tinggi nih, itu berlaku juga untuk anak-anak ya. Demam tinggi itu juga meningkatkan resiko dia untuk terkena biang keringat. Selamat datang di Cerita Moms. Ibu biasa cerita luar biasa. Podcast ini adalah ruang hangat untuk merayakan cerita-cerita luar biasa di balik kehidupan para ibu. Mulai dari momen sederhana yang penuh makna, sampai perjuangan yang jarang terlihat tapi sangat nyata. Bersama saya Sasha Pangerang, di setiap episode saya akan ngobrol bareng para narasumber ahli. Mulai dari dokter anak, psikolog, dokter kulit, bahkan sesama moms yang punya pengalaman berharga untuk dibagikan. Karena untuk menjadi seorang ibu bukan soal urusan sempurna, tapi soal terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Sudah siap dengar cerita luar biasa hari ini? Selamat datang di Cerita Moms, ibu biasa cerita luar biasa. Moms, sebelumnya aku mau ngingetin, jangan lupa follow sosial media kita di @ceritamoms dan subscribe nih YouTube podcastnya Cerita Moms, karena kalian bisa dapetin produk senilai Rp500.000. Caranya gampang banget, tinggal kasih pertanyaannya seputar parenting. Siapa tahu nanti akan aku tanyakan langsung ke narasumber yang hadir di sini. Nonton sampai habis karena di akhir acara akan aku umumkan pertanyaan yang menarik bisa mendapatkan produk senilai Rp500.000. Jadi tonton sampai habis ya. Nah, hari ini pembahasannya akan menarik sekali karena ini topiknya sangat-sangat sering dialami oleh ibu-ibu di Indonesia. Apalagi pas lagi cuaca panas-panasnya nih. Biang keringat. Siapa yang relate silahkan berkumpul. Hari ini aku gak akan ngobrol sendirian, sudah pasti akan memanggil yang ahli untuk bicara soal ini. Ada Dr. Dia Febrina SPDVE, selamat datang kembali dok. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, gak cuma dokter Dia di sini, ada moms yang akan bercerita bahkan sharing cerita luar biasanya. Ada Mam Livia. Halo, apa kabar Mam? Halo, baik Mbak Sasha. Oke, Mam Livia ini hadir di sini karena punya cerita luar biasa. Kira-kira ada yang mau di-sharing, ada yang mau ditanyakan gitu mungkin? Silahkan Mam. Oke, aku mulai ya. Izin bertanya dokter Dia. Jadi aku mau sharing cerita anak aku tentang biang keringat. Jadi kebetulan anak aku itu tipe kulitnya itu agak sensitif dan cepet banget merah-merah dan cepet keringetan juga. Dan memang beberapa kali itu dia kena biang keringat gitu sih dok. Nah sebenarnya yang mau aku tanya itu tuh penyebabnya gimana sih dok? Biang keringat itu penyebabnya apa? Oke, jadi Mam Livia ini punya anak usianya Usianya saat ini 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Betul. Dan kulitnya menurut Mam Livia tuh normal? Atau Kulitnya lebih ke sensitif sih, sensitif? cepet merah-merah gitu. Oke, dan kenapa bisa akhirnya menyimpulkan kayaknya biang keringat nih gitu? Sebenarnya searching sendiri sih, saat lihat ada bentol dan ruam kemerahan sepertinya lebih mengarah ke biang keringat seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya kayak sebenarnya kulit bayi tuh sebenarnya kayak gimana sih dok? Apa ya emang ini masalah nih ya, biang keringat ini adalah salah satu permasalahan kulit bayi gitu ya dok? Silahkan. Ya, jadi biang keringat itu memang salah satu permasalahan yang memang sering dialami oleh bayi ya. Bayi baru lahir ya itu juga sering mengalami. Nah, jadi selain biang keringat juga ada sebenarnya penyakit-penyakit kemerahan, ruam-ruam kemerahan yang lain yang bisa dialami oleh bayi. Misalnya kayak tadi kita ngomongin tentang dermatitis atopik ya, kemudian ruam popok juga sering ya pada bayi. Ada beberapa juga yang terkena dermatitis seboroik ya pada bayi, itu juga bisa. Ya, jadi kulit bayi ini berbeda lah pastinya ya sama kulit kita semua ya. Kulitnya itu biasanya memang sensitif. Kemudian kulit bayi itu cenderung lebih tipis dibandingkan orang dewasa ya. Kulit ketebalan lapisan epidermis itu lapisan yang paling atas. Itu kurang lebih tipisnya itu 30% lebih tipis dibandingkan kulit orang dewasa. Ya, kemudian bayi itu juga dia kulitnya cenderung kering karena penguapan airnya itu masih lebih banyak ya, atau transepidermal water loss-nya itu lebih banyak dibandingkan orang dewasa karena memang
skin barrier-nya belum berkembang sempurna. Mhm. Kemudian juga tadi ada permasalahan biang keringat ya. Nah, di keringat bayi itu dikeluarkan oleh namanya kelenjar ekrin. Oke. Nanti dia keluar melalui saluran. Nah, pada bayi itu juga kelenjar ekrinnya belum matang atau belum sempurna perkembangannya. Makanya Oke, nanti Dok. dia gampang tersumbat ya. Mmm. Apalagi kalau cuaca panas. Kemudian yang fun fact-nya Mhm. pada Mhm. bayi itu dia masih punya sel punca. Jadi sel puncanya itu adanya di lapisan epidermis yang agak bawah. Oke. Itu Mhm. fungsinya nantinya untuk regenerasi kulit. Makanya sebenarnya kalau bayi itu regenerasi kulitnya masih cukup baik ya, karena sel puncanya itu belum kena paparan UV, belum Oke. kena stres oksidatif, jadi dia masih cukup baik. Oke, Ah, berarti oke. apakah ini wajar? Kamu tahu akhirnya, baby kamu ya, bayi kamu, Mhm. si kecil ini biang keringat itu di Heeh. usia berapa? Itu dari usia 2 minggu, sekitar 2 2 minggu, iya. mingguan, Oke, 2 iya. minggu dan itu wajarkah, Dok? Iya iya, betul. Jadi memang pada bayi itu memang bisa Mhm. dari bayi baru lahir ya. Mhm. Mhm. Jadi kadang kan ada bayi yang masuk inkubator panas, Iya. akhirnya jadi biang keringat. Mhm. Kemudian Mmm. sebenarnya moms itu sangat gampang sekali sebenarnya mengenali gejala biang keringat ya, karena Mhm. itu sering dialami Ya, terutama untuk kita yang tinggal di daerah tropis. ya, benar Mmm. Ya, banget. jadi biang keringat itu memang biasanya bisa dialami oleh semua usia sebenarnya. Mmm. Ya, Mmm. tapi memang pada bayi dan anak-anak itu lebih rentan karena tadi ada kelenjar ekrin atau kelenjar keringatnya itu belum berkembang sempurna Oke, gitu. jadi itu salah satu penyebab biang keringat dari bayi ya, kalau misalkan dia muncul padahal masih kecil sekali, muncul itu berarti penyebabnya karena, lapisan itu yang Ya, belum belum sempurna. sempurna, Mmm. kemudian juga dipicu juga oleh Mhm. faktor lingkungan ya, misalnya tadi Eksternal. Mmm. dari suhu yang Panas. panas ya, itu bisa. Atau misalnya bayinya juga gemuk misalnya, jadi Mmm. area-area lipatan itu kan kadang Mmm. tergesek-gesek, akhirnya jadi sumbatan juga di kelenjar keringatnya, jadi muncul biang keringat gitu. Oke, Mmm, nah oke. tadi dokter udah sempat menyebutkan bagiannya. Biasanya di bagian mana aja sih, Dok, yang biasanya muncul biang keringat? Kalau si kecil di bagian mana? Nah, kebetulan anak Heeh. aku agak chubby, agak Oke, gemoy gitu ya, heeh. Dok. Jadi paling cepet itu di area lipatan leher sih sebetulnya. Ya, Jadi karena dia, sering gini ketekan ya, ya, ngelipet gitu, betul. sama di lipatan tangan gitu sih. Oke, nah ini Mhm. biasanya muncul di mana aja, Dok? Iya, biasanya Mhm. paling awal itu sering muncul tuh justru di dahi. Oke, Di dahi. dahi kan, kayak kalau Mmm. kita kalau berkeringat banyak juga kan di Iya, dahi Dahi, ya. iya betul, Dok. Nah, jadi sama Mhm. juga kayak bayi, jadi banyaknya awalnya muncul di dahi, kemudian paling sering itu memang di area yang tertutup pakaian ya, Mhm. mamsnya itu Mmm. sering sekali di area tertutup pakaian, apalagi kalau misalnya pakaiannya itu tidak menyerap keringat, misalnya itu Mmm. dia lebih sering muncul dari situ ya, terutama misalnya di dada, Mhm. punggung ya, kemudian di area lipat ketiak, di lipat paha, itu dia bisa Mmm. muncul di area-area lipatan, seperti itu. Baik, Dok. Oke. Kamu tapi, hanya di bagian itu atau pas makin besar Mhm. malah ada timbul-timbul di tempat yang lain gitu? Iya, jadinya Mhm. nambah semakin semakin bertambah usia, kalau misalnya biang Mhm. keringat sekarang lebih ke Iya. punggung gitu Oh, sih. oke. Mhm. Biang keringat itu banyak jenisnya nggak sih, Dok? Ya, jadi biang keringat itu jenisnya nggak cuma satu ya, Mams. Oke. Jadi jenisnya itu ada 3, tapi ada memang yang dua itu dia paling sering dialami oleh Mhm. bayi dan anak-anak. Jadi yang pertama itu jenisnya itu ada yang namanya Miliaria cristallina. Jadi sesuai Mmm. namanya Mmm? kristal, jadi bentuknya bening-bening. Mmm. Jadi kayak ada beruntus isi cairan warnanya bening, bintil-bintil warna putih. Oke, Oke. Kayak air, tetesan air. oke, tetesan Ya, air, tetesan heeh. air. Jadi memang biasanya ini paling banyak dialami memang oleh bayi-bayi yang misalnya baru lahir ya. Mhm. Mhm. Itu karena memang tadi ada sumbatan di lapisan epidermis yang paling atas. Oke. Jadi dia bikin sumbatan, akhirnya dia si keringat itu dia airnya berpindah tuh, jadi dia overflow jadi ke area Oh. lapisan epidermis yang di samping-sampingnya, akhirnya jadi bikin kayak kantong-kantong isi air itu, Mhm. itu namanya Miliaria cristallina. Gampang sekali Iya. sebenarnya Mmm. mendiagnosis, bahkan bisa langsung oh ini Oh, ini iya. biang keringat Mmm. gitu. Mhm. Ya, kemudian ada lagi yang nomor 2 yang juga paling banyak dialami itu adalah Miliaria yang rubra. Sesuai Oke. dengan namanya, rubra tuh merah. Jadi Mhm. Mmm. dia biang keringat yang berwarna merah ya. Oke. Biasanya
bisa aja dia ada isi nanahnya ya, Mams. Kalau dia terinfeksi, jadi di Oh, bagian atasnya itu bisa aja ada kayak nanah ya kecil-kecil ya, gitu. Nah, itu juga sama, kayak dia heeh, biasanya, letak dari sumbatan kelenjar keringat itu lebih mhm, dalam lagi dibandingkan yang miliaria yang kristalina tadi, Oh, oke. ya itu, juga paling banyak dialami oleh bayi, anak-anak, bahkan orang dewasa juga bisa ya. Oh, Gitu. oke. Kemudian yang terakhir yang lebih jarang ini biasanya mhm. pada laki-laki namanya Miriaria profunda. Jadi dia letaknya lebih dalam, biasanya memang gejalanya itu berupa bentol-bentol merah besar-besar ya. Mhm. Dan biasanya Mmm, juga karena ada sumbatan, jadi keringatnya sama sekali nggak keluar karena ada sumbatan di yang lebih dalam. Jadi biasanya nggak ada keringat lagi justru Oh, nggak oh, gitu. I kelihatan Dok Nggak malah? see. kelihatan malah. Dan ini Jadi biasanya laki-laki? laki-laki dan biasanya pada orang dewasa dan kasusnya sangat jarang sebenarnya Oh, gitu. Ah, oke. Kalau aku bisa simpulkan berarti yang paling banyak sering terjadi itu yang Miliaria cristallina? Nah, ya Ya, itu yang sama rubra. sama rubra. Rubra itu kayak jerawat gitu, Dok, Iya, Kak? kayak jerawat kecil-kecil, merah. Oh, Nah, itu kan mungkin Mama sering lihat ya kadang di area iya. ini Bener bener anakan ya, bener. di iya area iya, apa, lipatan lipatan, sini mhm. itu sering Oke, sekali. yang merah tuh rubra ya, Dok, ya? Ini Iya, ternyata aku baru tahu loh, ternyata banyak jenisnya ya, Aku dan juga bahkan baru tahu. ada namanya. Jadi kayak, oke, insight baru nih, pasti moms yang, di rumah langsung gini, "Anak aku kayaknya ini berarti kristalina nih, iya ini mhm, rubra nih," ya. Jadi jangan panik, kita Iya, tanyakan lagi sama dokter, gimana biar kita nggak kena sama biang keringat itu, keringat ya. atau anak kita tidak terkena biang keringat, cara pencegahannya gitu, Dok? Iya, Mhm, jadi yang pertama pastinya karena dia berpengaruh sekali sama apa ya, panas, mhm, tentunya anak itu harus ditempatkan memang sebisa mungkin di suhu ruang sejuk. mhm, Ya, mmm, karena memang ya itu kalau panas ya tadi jadi sumbatan tuh di apalagi kelenjar keringatnya belum matang. Terus mmm, yang kedua, kalau, anak itu berkeringat, mhm, ya mhm, pastinya, harus langsung dikeringkan ya, mmm, jadi kalau dia berkeringat sekali tentunya bajunya harus segera diganti ya supaya, oke, apa, nanti nggak suatu badan gitu isinya basah, basah mhm. gitu ya. Kemudian, untuk area lipatan juga karena area lipatan itu juga rentan ya, Mhm, apa, tersumbat kelenjar keringatnya. Jadi begitu dia berkeringat ya tentunya harus dibersihkan area lipatan, mhm, diseka ya supaya dia tetap kering, mhm, seperti itu, Mam. Jadi memang penanganannya sebenarnya sangat sederhana ya, iya, mmm, jadi lebih ke pengaturan suhu ruangan ya untuk mhm, pencegahannya sama tentunya menggunakan pakaian yang, menyerap keringat ya, itu juga heeh, penting gitu. oke. Ini ya standby baju ganti tuh wajib ya kayaknya ya kalau iya, misalkan, punya biang keringat gitu ya, Dok, ya? Bahkan sampai orang besar juga kayak gitu, ya Ya, kan? Kita yang udah mmm, besar juga harus ganti cepat-cepat baju. ganti tuh, ganti baju. panuan nanti kalau Iya dewasa. bener, masalah baru lagi Masa baru. timbul nanti. Oke, Dok, kalau misalkan udah tahu, bayinya kena biang keringat gitu, cara mengatasinya gimana, Dok? Selain kita mencegah terjadi nih, Mhm. misalkan kita udah tahu dia biang keringat, apa yang dilakukan? Ya, Mhm, jadi, prinsip pertamanya sebenarnya sama, mhm, pencegahan. Jadi pada saat udah terjadi, itu sama mmm, caranya. Jadi, supaya kita tidak menimbulkan masalah baru, jadi tetap anak itu harus ditempatkan di suhu ruang sejuk ya. Kalau mhm, misalnya Mmm, berkeringat harus bajunya diganti ya. mhm, Kemudian mhm, kalau sebenarnya biang keringat ini terutama kayak miliaria yang kristalina, mhm. itu sebenarnya kalau anaknya udah dapat ruang suhu sejuk, sebenarnya dia akan menghilang dengan sendirinya Oh, sebenarnya. oke. Ya, mmm, tapi yang repot adalah kalau dia udah yang rubra, ya. Jadi Mmm, yang kalau miliaria rubra berarti udah ada peradangan tuh. mhm, Jadi mhm, tentunya kita, perlu tambahan perawatan yang ekstra, gitu. mmm, Jadi mmm, kita bisa, memberikan perawatan secara mandiri di rumah ya, selain tadi mengatur suhu, mhm, mengganti pakaian ya. mhm. Jadi bisa pakai krim yang bisa untuk mengatasi biang keringatnya, Mams, itu juga bisa. oke deh. Yang memudarkan gitu ya, Dok, ya? Ya, jadi dia, Mhm, krim yang punya efek, anti mhm. inflamasi, yang bisa punya efek soothing ya, menenangkan, itu bisa membantu untuk mengurangi kemerahan pada biang keringatnya. Oke. Nah, yang pertanyaan aku, dari, tadi Milaria cristallina ke rubra itu Ya, adalah bisa peningkatan ya, Dok, ya? bisa bisa. Oh, Jadi jadi mhm, kalau tadi kan yang miliaria cristallina itu kan di mhm, lapisan atas tuh. iya, Nah, kalau dia berkembang-berkembang makin ke bawah ya dia bisa juga jadi yang miliaria yang rubra. rubra. Jadi memang Oh, tergantung sama Mmm, sedalam apa sih sumbatan kelenjar keringat itu di kulit kita gitu. dan itu bisa terjadi kalau kita juga nggak menanganinya dengan baik ya, Dok, ya? Betul betul. Oke, nah waktu itu terjadi di si kecil nih, Mom Livia, iya, Mbak. apa waktu itu penanganan dari kamu?
Sebenarnya kurang Mhm. lebih, sesuai dengan apa yang disampaikan sama dokter dia, Mhm. lebih sering ganti baju pastinya, aku Mmm. nggak biarin lembab Mhm. kulitnya, dan juga aku pakein krim sih, soothing cream, betul, soothing dan moisturizing cream gitu, biar kulitnya lebih terlindungi, sekaligus soothing cream itu buat mengatasi yang merah-merahnya gitu, di area-area yang nggak nyamannya gitu. Kita tanya langsung ke dokter. Kira-kira krim apa Dok yang bisa bantu kurangi biang keringat gitu? Iya, Mhm. jadi, tetap, kita harus jaga juga ya, Mhm. skin barrier-nya ya, Mhm. menjaga Mmm, hidrasinya. Jadi walaupun dia berkeringat tetap juga kan harus terjaga juga ya moisturize ya, hidrasinya. Mhm. Jadi kita bisa, memberikan krim yang punya efek, moisturizing ya, ya, contohnya seperti, hyaluronic acid ya Oke. yang, advance. Jadi dia dari, tanaman ya, jadi Mmm. lebih aman, safe untuk, anak-anak ya, apalagi iya Dok. bayi gitu ya, misalnya Ya. bayi baru lahir. Kemudian juga kita, bisa juga krim juga yang di dalamnya itu ada efek, tadi ya, sebagai antiinflamasi atau Mmm, sebagai efek anti peradangan ya, karena ada kemerahan, contohnya misalnya ada kandungan pantenol ya, yang ada oke. tambahan lagi copper zinc ya yang bisa untuk menenangkan ya dan, menambah kelembaban juga misalnya yang tambahannya ada avocado perseos seperti itu. Oke, berarti itu yang harus di-notes ya, kandungannya yang paling utamanya harus mengandung hyaluronic acid. Betul. Oke, itu yang bisa membantu, mengatasi biang keringat. Kan biang keringat itu misalkan timbul bisa langsung diolesi krim gitu aja atau Mhm. gimana, Dok? Iya, jadi dia bisa tetap Mhm. diolesi krim, jadi tentunya kan dikeringkan dulu, Mhm. kalau ada keringat ya kita lap-lap Mhm. dulu sedikit, diseka, nanti setelah itu baru kita oleskan, krim untuk biang keringatnya. Oke, kalau misalkan biang keringat tuh bisa kambuh-kambuh gitu nggak sih, Dok? Ya bisa. Jadi kalau Heeh. misalnya udah sehat Heeh. ya, udah membaik gitu, Mhm. terus dia terpapar lagi sama suhu ruangan yang Mhm. yang memang panas Iya. ya, itu bisa kambuh lagi. Jadi dia memang sampai tua pun kita masih bisa loh. Iya Jadi ya. sebenarnya untuk biang keringat ini dia bisa dialami oleh semua gender, Heeh. semua ras, dan semua usia. Tapi memang anak-anak memang cenderung lebih sering ya, Ah. gitu. Apalagi kalau orang-orang yang aktif misalnya olahraga Iya. outdoors di luar Mmm, ya, dia sering berkeringat, itu juga resiko untuk terkena biang keringatnya juga lebih besar ya. Jadi sebenarnya dia bisa pakai Iya krim iya. yang, punya kandungan seperti yang udah Mhm. disebutkan tadi gitu, walaupun udah dewasa gitu kan, heeh. Oke, bahkan misalkan nih saya sampai sekarang belum pernah Mhm, kena biang keringat, tiba-tiba nanti kena tuh bisa ya, Dok, ya? bisa bisa. Dan itu masalah faktor kebersihan juga ngaruh Ya, nggak dong? faktor lingkungan itu Faktor juga lingkung pengaruh. aku baru tahu jadi kayak kita juga nggak boleh lengah ya. Ya. betul, Dengan Mbak. mencegahnya juga caranya ada, Dok? Mencegah biang keringat itu? Ya, Mhm. mencegahnya tadi, Mhm. jadi tadi ya kita memang kalau dewasa ya, Mhm. jadi Mhm, kalau habis olahraga ya, harus dikeringkan sebentar, segera setelah itu mandi. Ya. Ya, itu paling penting. Jadi pertama mencegah biang keringat, yang kedua Mhm. mencegah terjadinya panu. Itu dia jangan sampai timbul masalah baru. Baru. Baik, Dok, ini terjawab sekali dan membantu sekali apalagi mmm, misalkan yang belum pernah juga jangan sampai lengah dan buat betul. Mam Livia juga akhirnya, bisa mengatasinya apakah sudah benar caranya gitu dengan mengolesi krim atau ada harus dengan cara-cara lain gitu. Mam Livia ada pertanyaan lagi? M Paling aku mau nanya mhm. menyambung yang tadi sih Dok, kalau misalnya di orang dewasa itu, terkenanya akan di area-area yang sama dengan anak baby atau enggak sih Dok Oh, sebenarnya? Iya, bener. Jadi, areanya itu kurang lebih hampir sama sih sebenarnya, terutama oke. area yang tertutup pakaian ya, Mmm, itu lebih sering memang. mhm, Karena kan apalagi kalau gini Mams, kalau mhm, kadang kita itu misalnya demam tinggi nih, mmm, Mhm. itu berlaku juga untuk anak-anak ya. Mhm. mhm, Demam tinggi itu juga meningkatkan resiko dia, untuk terkena biang keringat. Oke. Apalagi nanti dia demam tinggi dia pakai, sesuatu yang menutup kulit, misalnya pakai apa sekarang yang kayak bandage yang untuk Oh ini iya. ya, intinya itu bisa menutup, kulit, jadinya kelenjar keringatnya tersumbat akhirnya terjadi biang keringat itu juga bisa. Ya jadi segala oh, sesuatu yang bikin oklusi di kulit, ya entah itu dari bandage kayak Mhm. plester atau apa itu bisa di area situ bisa dia lokal aja, terjadinya biang keringat di situ bisa. Oke. oh, oke, Kadang kan banyak mhm, ya, si kecil kita pakein aksesoris Iya, gitu kan yang betul tertutup, betul. iya bahkan betul, mau lucu tapi ternyata malah, menimbulkan masalah, keringat-keringat, biang mhm, keringat gitu ya, Dok, ya. Iya, Berarti itu juga harus diperhatikan, apalagi anaknya sering keringetan gitu ya, Dok, ya. betul. Itu faktor mhm, genetik juga nggak sih, Dok? Kayak Mhm. banyaknya keringat Iya gitu? bisa bisa itu karena faktor genetik juga bisa. Oke. Nah, biang keringat ini nular nggak sih, Dok? mmm, Nggak nular sih, Nggak nggak nular ya? nular, Oke, jadi ini memang faktor pribadi pribadi, ya. masing-masing,
kalau kalau untuk bayi itu memang wajar lebih rentan gitu ya pada saat masih bayi ya, Dok, ya. Oke, kapan waktunya kita tuh misalkan melihat anak kita atau kita sendiri itu ngerasa ini biang keringat yang harus dikonsultasikan ke dokter gitu? Ya, jadi Kak, pertama kalau misalnya, dia udah biang keringatnya itu udah kemerahan, terus udah gitu dia, banyak gitu di beberapa bagian tubuh. Jadi misalnya nggak cuman di area tertentu aja, tapi, Oke dok. dia agak melebar kemana mana ya, mungkin Mhm. ada di area wajah, leher, terus udah gitu. Jadi, itu harus, segera dibawa ke dokter ya, apalagi kalau misalnya disertai dengan gatal ya, gatalnya gatal banget seringnya itu kalau Mhm. untuk biang keringatnya. Kemudian disertai dengan infeksi sekunder. Jadi kalau Mmm. tadi biang keringatnya udah ada nanah-nanah di Ya. atasnya, ya itu sebaiknya dikonsulkan ke dokter. Kemudian jika disertai sama demam ya, demam dan Mmm. pembengkakan kelenjar getah bening ya, berarti memang itu Oke. udah ada infeksi yang lebih lanjut lagi. Jadi harus Mmm. segera dibawa ke dokter. Oke, itu biasanya kalau misalkan terjadi paling parah yang harus kita bawa ke dokter tuh udah berapa hari tuh kayak gitu, Dok? Nah, jadi tadi Mhm. karena kita sebenarnya bisa atasi mandiri ya Mhm. di Mhm. rumah gitu ya dengan dengan perawatan tadi yang udah kita Mhm. sebutkan. Jadi kalau misalnya nih udah 3 hari ya, tapi malah kok makin tambah banyak ya, Mhm. sebaiknya segera bawa ke dokter. Oke, Oke dok. udah langsung ada pencegahan ya Iya. supaya kita lebih siap gitu kalau Betul. misalkan jangan sampai yang paling parah terjadi, Iya. gitu. Betul. Nah tapi berarti pertanyaan selanjutnya adalah, jadi biang keringat ini berbahaya nggak, Dok? Sebenarnya tidak berbahaya ya. Mhm. Jadi sebenarnya biang keringat ini termasuk kelainan kulit yang, kalau kita, bisa diatasi lah sebenarnya ya. Mhm. Kalau untuk yang tadi kayak Miliaria cristallina itu Mmm. kita bisa atasi di rumah, terus untuk Miliaria rubra yang ringan-ringan juga kita Mhm. kan bisa ya atasi di rumah gitu. Jadi, kalau dibilang berbahaya dia bukan penyakit kulit yang, mengancam jiwa. Biasanya kita nih sebagai especially kalau jadi new mom nih Dok, Mhm. kan banyak khawatirnya gitu, anak kena biang keringat aja kita mikir, "Aduh kenapa nih?" Gitu Iya, kan Mbak. bener. Nah itu sebenarnya, gejala-gejalanya seperti apa aja sih Dok, ciri dari si biang keringat ini supaya mamam tidak terlalu khawatir gitu kalau anaknya terserang biang keringat gitu? Iya, jadi, yang mams yang paling sederhana tadi ya, yang Mhm. Miliaria cristallina Mhm. itu, jadi mams bisa lihat tadi kayak kayak ada air kecil-kecil gitu Bintik-bintik ya, gitu ya? bintik-bintik Mhm mhm. kecil-kecil gitu ya, warnanya bening ya, Mhm. bening karena kayak kayak sama kayak kita lihat air aja dan nempel di Mmm. Mhm kulit gitu mhm. ya. Nah itu, sebenarnya, bisalah kita, tegakkan, oh iya ini, Biang biang keringat. keringat gitu. Mmm. Apalagi memang anaknya kondisinya memang lagi cuaca yang lagi panas, Panas. habis demam tinggi misalnya, atau Mhm. anak-anak ya tadi anak yang habis dari inkubator itu juga sering Oh, sekali tuh oke. kena biang Mhm. keringat. Kita sering dikonsulkan dari dokter Mhm. anak biasanya, Mhm anak-anak yang bayi-bayi yang di mhm. inkubator karena Mmm. panas. Mhm. Kemudian, yang tadi gejala tadi yang merah-merah kecil-kecil ya, jadi, sebenarnya kalau untuk ruam merah itu Mhm. memang, bisa dimiliki oleh banyak penyakit ya, karena Mmm. penyakit kulit itu gejalanya itu hampir mirip-mirip ya, tapi ternyata Mhm. diagnosisnya bisa sangat Beda. jauh berbeda sekali gitu. Tapi Mmm. kalau untuk biang keringat, biasanya tadi ruam merahnya tuh kecil-kecil kayak totol-totol gitu Mmm. ya. Itu, Mhm. mungkin kalau lihat di searching ya Heeh. di internet tuh biasanya kita udah bisa, oh ya biang keringat tuh kayak gini ya gitu. Jadi sama dermatitis atopik aja kan beda ya, Iya. beda bentuknya juga beda. Jadi mams bisa, oh ini kemungkinan, suatu miliaria ya Iya. atau biang Mmm. keringat. Jadi, 2 itu aja yang paling sering. Kalau profunda Oke. yang tadi yang terakhir Mhm. 3 tadi itu memang itu udah lebih kelasnya udah lebih advance itu, diagnosisnya juga kadang nggak cukup dengan butuh pemeriksaan lebih lanjut Lanjut. biasanya. Mmm. Oke, Oke Dok. berarti, ciri khasnya juga untuk biang keringat itu agak berdekatan ya, Dok? Misalkan ada ruam totol-totol, gatal-gatal itu bukan yang terpisah jauh-jauh gitu ya, Dok? Biasanya kalau di Heeh area yang satu lokal tertentu heeh, gitu biasanya Mhm. dia deket-deket sih deket. biasanya, Mmm. Oke, kalau yang jauh-jauh cacar namanya ya? Atau Ya camang? kadang Iya, kan dia heeh beruntus isi cairan itu juga heeh. bisa cacar Iya, ya, cacar air, Mmm. tapi mhm, beda dia. Jadi yang mmm, si Miliaria cristallina ini yang biang mhm, keringat ini dia, bentuknya itu kecil-kecil gitu. oke, dan Kayak, gatal ya biasanya? yang gatal tuh yang merah Oh merah biasanya. yang Kalau si rubra? yang rubra, kalau Mhm, yang Miliaria cristallina kristalnya? kadang nggak berasa. Bahkan nggak merah, Ah. cuman Iya, kayak bintik air bintik aja, aja. tapi emang Mmm. kecil-kecil. Kebayang sih, aku pernah ngeliat kayaknya anak aku waktu baru lahir juga kayak gitu deh. Kena, Heeh, heeh.
Berarti itu ya wajar karena emang kulitnya masih sensitif, Sensitif. tapi memang kita harus tahu penanganannya ya dan bahkan pencegahannya. Tadi Betul. aku highlight lagi berarti masih bisa diolesi, krim ya, itu salah satu cara perawatannya dan cara pencegahannya juga ya, Dok, Iya, ya? betul. Supaya tidak berulang kambuh gitu biang keringatnya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya akan aku bacakan, Dok. Ini ada pertanyaan dari moms online yang sudah masuk ke sosial media kita. Yang pertama ada @astiasita. Ini semoga dokter bisa menjawab. Halo dok, mau tanya, anak saya kan kulitnya lumayan sensitif, apalagi kalau kena gigitan sedikit aja dia rasa dan merah-merah. Sekarang dia 3 tahun dan masih sama. Apakah hal tersebut akan terjadi sampai ia dewasa? Iya, jadi ini gigitannya mungkin gigitan nyamuk. Gigitan, nah iya gigitan Mhm. apa nih? Serangga, nyamuk, atau nggak mungkin orang tuanya jangan dong ya, masa gigitan orang tuanya. Iya, serangga, kita anggap serangga atau Ya, ya, nyamuk nih nyamuk dok. ya, ya. Jadi memang ada orang yang kulitnya itu sensitif, terutama kalau kena gigitan nyamuk itu paling Heeh, sering. paling sering. Ya, jadi nanti begitu, jadi dia punya kecenderungan terlalu hipersensitif sama Hmm, gigitan tadi ya, ya. gigitan nyamuk itu. Jadi dia gejalanya itu bisa berupa ruam merah yang Mm-mm. memang agak dalam. Hmm. Jadi Hmm. bentuknya tuh kayak nodul. Nah, ini biasanya bisa berlanjut ya, Mam, sampai dewasa ya. Kalau saya dengar tuh kalau pasien tuh nyebutnya darah manis. Darah manis, iya itu Darah. ada Iya, istilahnya Ya. tuh, suka iya, sering digigit nyamuk darahnya manis nih gitu Fix. kan, iya. fix katanya mah. Ya, jadi Heeh, kalau nama kita tuh namanya prurigo nodularis. Nah, oke. itu atau darah manis ya. Nah, itu memang Hmm. bisa berlanjut sampai dewasa karena sensitif kulitnya tuh bisa berlanjut sampai dewasa ya. Jadi Hmm. kadang prurigo nodularis ini bisa bagian juga dari dermatitis atopik juga gitu. Jadi Oke. bisa bagian satu satu gejala yang bersamaan dengan dermatitis atopik. Jadi caranya adalah tadi harus dikuatkan skin barrier-nya dengan penggunaan pelembab gitu. Jadi salah satu Oke. caranya ya supaya kan biasanya tuh karena dia peradangannya heboh, Mhm, nanti tuh Mhm. pasti ninggalin bekas tuh. iya, Biasanya bekasnya bekas-bekas hitam ya mhm, besar-besar Hmm. lagi iya kan gitu. lagi, Jadi Mhm. Mhm. bikinnya kalau pakai celana pendek jadi nggak pede tuh biasanya. mhm, Jadi itu salah satu penanganannya adalah menggunakan moisturizer yang memang punya efek untuk menguatkan skin skin barrier barrier. ya, punya Hmm. efek antiinflamasi juga gitu. Oke, jadi ini memang adalah efek kalau kulit sensitif ya dok ya, Iya, memang betul. akan merah dan itu bisa berlangsung sampai dewasa ya. Bisa ya. Cara penanganannya adalah jaga skin barrier-nya dengan Pelembab. pelembab. Benar. Oke, semoga terjawab ya Mam Asti. Selanjutnya ada, wah panjang nih. Pertanyaan dari Mam Zafida Safira Sap. Oke. Pertanyaan ini tentang biang keringat. Kebetulan anak saya sering mengalami biang keringat di bagian kening, Hmm. leher dan punggung. Dan saya sangat takut untuk memberikan sembarang krim atau salep Hmm. mengingat anak saya yang masih bayi dan sensitif kulitnya. Hmm. Jadi ada saran atau masukan bagaimana cara mengobati biang keringat anak saya dan adakah produk yang cocok untuk kulit bayi yang sensitif untuk mengurangi biang keringat? Iya, betul. Jadi memang jangan didiamkan juga ya. Iya. Jadi ketakutan moms jangan didiamkan juga. Heeh. Jadi tetap harus diatasi Ya. ya. Jadi tentunya untuk produk ya atau penanganan biang keringat itu bisa kita menggunakan krim tadi yang Mm-mm. bisa punya efek menenangkan, menambah hidrasi Mm-mm. kulit ya. Jadi tadi bisa menggunakan krim yang ada kandungan tadi advanced hyaluronic acid ya, Ya. yang terbuat dari plant ya, dan Tumbuhan. pastinya kan moms juga kalau karena anak-anak kulitnya sensitif pasti kita pilih yang udah teruji klinis Ya. pastinya. Hmm. Itu yang paling penting juga ya. Ya. Kemudian bisa yang krim yang mengandung tadi pantenol ya Mm-mm. untuk efek menenangkan, atau copper zinc juga bisa ya, dan tambahan pelembab yang ada kandungan avocado perseo seperti itu bisa. Oke, berarti jangan khawatir untuk Mam Zafida, jikalau anaknya memang sudah terlihat terkena biang keringat, malah jadi jangan bingung gitu ya. Ya, Gak apa-apa kan dikasih krim yang krim. pastinya dijamin harus aman, teruji klinis yang terutama yang punya kandungan hyaluronic acidnya tadi. Oke, semoga terjawab. Ini selanjutnya ada dari @Kiandra Liza. Halo Min, izin titip bertanya ya, apakah saat newborn si kecil tetap memerlukan pelembab untuk kulitnya? Kalau Hmm. ada, rekomen produk yang kandungannya aman untuk newborn ya Mim? Karena newborn gampang ruam, merah, biang keringat di bagian lipatan-lipatan, betul. Seperti leher, tangan, kakinya. Walau sudah dipakaikan pakaian yang pendek, kulit anak masih tetap muncul ruam-ruam merahnya. Oke, berarti dia minta untuk ini sebenarnya kalau newborn tetap butuh pelembab nggak? Gitu. Ya,
Ya Mhm, betul. Jadi, newborn itu tetap perlu pelembab ya. mhm, Jadi, newborn itu tadi karena kulitnya cenderung kering, mhm, Mhm. dan penguapan airnya itu juga lebih besar ya. Jadi tentunya dia perlu tambahan pelembab yang punya efek pertama menambah hidrasinya, yang punya efek oklusif juga ya supaya bisa menahan air. Ya jadi sebenarnya penggunaan pelembab itu enggak dari anak-anak ya, Mams. Mmm. Penggunaan pelembab itu bahkan segera setelah lahir saat anak itu udah bisa dirawat kulit tuh kita udah bisa. Jadi jangan menunggu lama-lama, apalagi tadi kita bicara dermatis atopik ya. ya, Jadi Mhm. sejak lahir itu justru, adalah waktu yang baik ya untuk pemberian pelembab untuk mengurangi resiko terjadinya dermatis atopik atau kulit yang sensitif, mmm, gitu. Jadi udah dari bayi baru baru lahir lahir, udah dimandiin nih, Mhm. sama perawatnya atau mhm, bidannya gitu, iya, Mhm. kan udah mandi, udah habis itu kita pakein pelembab, itu Mmm. lebih bagus. oke, Oke. ini makanya jangan takut dan jangan overthinking. Balik lagi, new moms itu banyak yang sering overthinking ya, Dok, ya. Ya. Jadi, kalau misalkan memang menurut dokter saja sudah nggak apa-apa, aman, silahkan dilakukan, bahkan konsisten itu lebih bagus ya, Dok? Betul, ya. Oke, terima kasih dokter, itu sudah terjawab. Ada satu lagi nampaknya pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari @anisya_ica_. Halo dokter, perkenalkan nama saya Ica, ibu dari 2 anak. Izin bertanya mengenai permasalahan biang keringat pada kulit anak. Kebetulan anak kedua saya itu berusia 19 bulan. Nggak jauh beda ya berarti ya? Ya, Ya lumayan nggak bedanya jauh beda dikit. sama anak kamu. Iya. Ini dia sedang mengalami biang keringat di bagian hidung. Sering tuh Hidung, ya hidung ya ya. muncul kayak Bintik-bintik. keringat-keringat, Cara mengatasi biang keringat tersebut bagaimana ya, Dok? Karena sering digaruk dan menyebar ke bagian lain. Lalu agar bekasnya memudar dan hilang disarankan memakai apa supaya nggak terjadi hal serupa, pencegahannya seperti apa? Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, jadi, Mhm, ini lebih ke buat pertama pencegahan iya, saat sudah terjadi dan iya, biar permasalahannya bekasnya gitu betul, ya. Nah, sebenarnya ini bisa pakai satu satu apa ya, satu krim yang tadi yang mhm, bisa punya efek, hidrasi, punya mhm, efek untuk menenangkan ya, Mhm. karena mhm, tadi, kita tadi sempat ngomongin kalau sel punca anak itu masih cukup baik ya. mhm, Jadi begitu misalnya dia kena biang keringat ya, kemudian ada bekasnya ya kan regenerasi sel kulitnya itu masih cukup baik. Ya, mhm, jadi dengan Mhm. pemberian, pelembab ya yang adekuat ya seperti tadi yang ada kandungan hyaluronic acid atau mhm, avocado perseus ya, itu akan membantu regenerasi kulitnya itu jadi lebih baik. Jadi proliferasi, jadi sel-selnya itu bisa cepat berkembang menjadi sel-sel yang baru untuk mengganti sel-sel yang lama ya tadi mhm, misalnya ada Mhm. bekasnya ya. Karena kalau pada anak-anak kalau ada bekas-bekas, peradangan itu mhm, kita belum bisa kayak dewasa yang pakai krim pencerah iya, gitu ya. Mmm, Jadi iya. memang salah satu strateginya untuk bekas itu hanya menggunakan pelembab sebenarnya kalau untuk anak-anak. Ya tadi oke, kan kita bicara iya, bahwa sel puncanya di lapisan epidermis itu masih cukup baik. Nah, itu yang mhm, Mhm. harus kita rangsang salah iya, satunya adalah Mhm. menjaga sawar kulit tetap baik, menjaga mhm, hidrasinya baik. Itu nanti akan akan memberikan lingkungan yang baik untuk sel puncanya berkembang dengan baik. Jadi iya, sebenarnya dengan bekas itu Mams sebenarnya nggak perlu khawatir, khawatir ya. mhm, Yang Mhm. penting kulitnya dijaga aja hidrasinya iya. Iya. gitu. Karena, buat anak kecil atau bayi itu masih bisa cepat regenerasi kulitnya Iya, ya, regenerasi Dok, Mhm. ya, kulitnya masih masih bisa baik. Beda masih sama kita ya, kalau iya, ada ini lama banget gitu langsung skincare-nya bekasnya. nambah, Nambah heeh, lagi. bahkan kita Lama ilangnya. heeh, kita bahkan langsung ke dokter kulit lagi kan, Iya, bener, betul. Perawatan lagi. perawatan Perawatan. lagi, gitu aja terus. Tapi Dok, tadi udah dijelasin sama dokter untuk melembabkan dengan krim. Berarti kita harus mencari krim yang sebenarnya bisa buat muka, tadi kan dibilang Di hidung hidung, ya, Hidung. ya. terus Mhm. bisa buat muka, bisa buat badan Buat juga gitu badan. ya, Dok, ya? Mhm. Iya. Yang amannya dan banyaknya juga buat anak kecil juga banyaknya ya krimnya yang bisa buat semua Iya, kulit ya? semua Mhm. kulit. Jadi sebenarnya Mhm, bisa dipakai untuk area mana aja mhm, sebenarnya. Mmm. Karena kan kita juga bisa lihat dari yang penting kandungannya kita tahu ya. ya, Mhm. Kandungannya itu kalau misalnya udah sesuai dengan permasalahan kulit sebenarnya mau dipakai di area badan, di mhm. area wajah itu sebenarnya boleh-boleh aja. Oke, terima kasih dokter jawabannya luar biasa, ini insight-nya sangat-sangat Wow. thoughtful ya, untuk Iya. aku pun juga jadi belajar banyak dan membuat kita tidak khawatir ya, Ya. kalau misalkan memang biang keringat itu tiba-tiba muncul di anak Mmm. kita atau bahkan di diri kita sendiri. Tenang Mhm. aja, yang penting jaga skin barrier-nya dengan merawat kulitnya dengan konsisten ya, Mhm. jangan lupa gunakan pelembab. Oke, ini ada pertanyaan lagi Dok dari Moms Online di Rumah dari @house_by_demiral. Min, aku titip pertanyaan untuk para expert. Kulit Mhm. anakku itu waktu lahir kemerahan bintik-bintik dan sekarang kalau udaranya panas suka muncul bintik-bintik di seputaran pipi
Mmm. Bahu dan dada, itu atopik atau biang keringat ya? Nah, aku Mhm. selalu kasih pelembab setelah mandi dan selalu pastikan suhu ruang tidak panas. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Terima Mmm. kasih. Ya, jadi, Mhm, ini dia, masih ada kemungkinan mhm, diagnosisnya dermatitis atopik atau ini ya, atau biang biang Mmm, keringat, keringat biang ya. keringat. mhm, Jadi memang kadang bisa aja dia, bisa dia, apa ya, gejalanya berbeda atau bisa mhm. sama-sama tumpang tindih, gitu. Mmm. Jadi dermatitis atopiknya ada, Mhm. kemudian ada biang keringat juga. Ya jadi, tentunya ini harus ditanyakan lagi ya Mhm, apakah, Mmm. apakah dia dermatitis atopik atau bukan. Itu apakah, tadi kita harus nanya juga apakah ayah ibunya ada yang punya riwayat atopi, ya itu tentunya kan mmm, kalau ada salah satu, kita bisa apa, curiga, oh ini kemungkinan suatu dermatitis atopik ya. Mmm. Kemudian kalau untuk apa, dermatitis atopik ini juga, bisa dipicu oleh suhu yang panas ya. oh ya, Mmm. Jadi tadi kan, kita udah bicara kalau mhm, apa, pemicu dermatitis atopik itu bisa cuaca yang panas mhm, ya, cuaca dingin pun Mhm. juga bisa iya, gitu. Ya jadi memang, dilihat lagi sebenarnya untuk dia ini apakah atopik atau, apa, biang keringat itu dilihat lagi apa namanya, dari apa, dari riwayat orang tuanya, iya, kemudian Mmm. dari area mana aja yang terkena ya. Tapi secara keseluruhan Mams ini udah cukup tepat ya. Jadi iya, dia menggunakan pelembab mhm, segera setelah mandi, kemudian mhm, pastikan suhu ruangnya tidak panas ya. mhm, Nah, jadi yang penting juga lagi adalah, yang harus dilakukan, kalau memang ini suatu dermatitis atopik, tentunya kan faktor pemicu lainnya juga harus dihindari. mhm, Kemudian anaknya juga kalau mandi, mandinya tadi ya iya, nggak boleh lebih dari 10 menit ya, iya, mandinya Mmm. harus pakai sabun yang memang bersifat hipoalergenik ya, mhm, kemudian tidak menggunakan sabun antiseptik ya, jadi lebih ke apa ya, menjaga apa, supaya tadi hidrasi kulitnya nggak terganggu Mmm. iya, ya. Kemudian, penggunaan pelembab, Mmm. segera segera setelah mandi mandi, ya, dalam mhm, 3 menit heeh, setelah langsung, mandi harus langsung pakai pelembab ya. Kemudian tadi kalau memang ada ruam-ruam merah ya, mhm, seperti Mhm. misalnya biang keringat, seperti itu tadi bisa menggunakan krim yang punya efek antiinflamasi, yang iya, punya efek Oh. untuk melembabkan juga ya, heeh. hyaluronic acid misalnya itu bisa membantu. Oke, berarti aman untuk pakai krim ya, Dok, ya. Nah, Ya. sekarang pertanyaan adalah krim apa yang bisa bantu kurangi biang keringat? Ya, jadi Mams bisa pilih, krim yang Mhm, bantu untuk meredakan kemerahannya, mhm, yang mengandung, misalnya seperti plant derived hyaluronic acid ya, oke, yang didapat itu dari ekstrak tanaman. Jadi Mams kan kadang takut ya kalau ini, jadi mhm, kan itu bahannya dari bahan-bahan natural ya. mhm, Kemudian, bisa, yang mengandung ada tambahan kandungan pantenolnya ya, mhm, copper zinc yang punya efek untuk, antiinflamasi atau meredakan peradangan pada biang keringat, Mmm. seperti itu Mams. Kemudian yang penting lagi adalah krim tersebut tentunya harus yang udah teruji klinis ya. Jadi Mmm. Mams nggak perlu khawatir ya ini aman apa enggak gitu ya untuk, bahkan untuk bayi baru lahir pun kalau udah teruji klinis pastinya aman digunakan. dermatitis atopik atau DA itu juga kena biang keringat itu mungkin, Dok? Mungkin mungkin, Mmm. bisa. Oh, Jadi bisa bisa juga? dua-duanya gitu. Oke, Kan tadi, dermatitis atopik itu kan karena mhm, faktor genetik ya, biang mhm, keringat karena Mmm. faktor lingkungan. Jadi bisa aja dalam satu waktu yang bersamaan, mhm, Mhm. dua-dua penyakit itu muncul di waktu yang sama juga bisa, Oh, gitu. oh, oke. Nah, barengan gitu ya? jikalau Oh. memang ada orang tua yang mengalami itu, Mhm. anaknya mengalami itu, Mhm, Mmm. berarti nggak usah panik, Mhm. tapi melakukan yang sama ya, sama, pencegahannya tentunya sama sama, perawatannya sama, sama. tetap menghidrasi kulitnya, ya Iya, kan, gunakan pelembab itu hampir sama semua ya, sama, Dok, ya? ya. Oke, sebuah insight baru lagi. Terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari Moms Online yang sudah masuk. Terima kasih juga Mom Livia. Ya. Sebelumnya aku akan mengumumkan siapakah yang berhak mendapatkan produk senilai Rp500.000. Wow, hari ini ada 3 orang. Hari ini ada 3 orang yang berhak mendapatkan produk senilai Rp500.000. Siapakah dia? Selamat kepada Mam Anis Syaica underscore at Mam Zafida Safirasap dan Mam at House by Demiral. Selamat! Masing-masing berhak mendapatkan produk senilai Rp500.000. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Yang penting Moms online yang ada di rumah jangan lupa untuk cantumkan pertanyaan, lemparkan pertanyaan yang menarik seputar Mmm. parenting. Di setiap episode nanti akan aku tanyakan kepada para expert narasumber yang hadir. Siapa tahu pertanyaan yang menarik bisa mendapatkan produk senilai Rp500.000. Sekali lagi terima kasih Dokter Dia, terima Ya, kasih Mam Terima Livia. Sebelum kasih. menutup podcast hari ini, aku ingin menanyakan, memberikan waktu dan tempat kepada Dokter Dia, memberikan statement kepada Moms Online yang ada di rumah.
Ya, jadi mams, biang keringat itu permasalahan yang paling sering dijumpai pada Mhm. bayi ya, bayi baru lahir ya, bahkan anak-anak. Nah, tidak perlu khawatir, Mams bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, menjaga suhu ruang yang sejuk, ya kemudian setiap kali anak berkeringat langsung dikeringkan dan bisa menggunakan krim yang punya efek untuk melembabkan, punya efek antiinflamasi ya dan menenangkan. Oke, dicatat Moms, ini bener-bener thoughtful dan insightful banget buat kita semuanya. Dan untuk Mom Livia juga boleh memberikan semangat kepada Moms yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, supaya tahu kalau mereka tuh nggak sendirian. Yes. Mhm. Oke, jadi aku mau kasih reminder buat semua new moms di luar sana. Ada 2 poin nih, Mbak. Oke. Yang pertama, don't be so hard on yourself. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Toh kita sebagai ibu juga pasti mengusahakan dan memberikan yang terbaik buat anak. Dan yang kedua, harus banyak-banyak belajar dan cari informasi, perluas wawasan. Nggak perlu dengan yang resmi-resmi atau formal banget caranya. Sekarang kita bisa baca buku, bisa nonton podcast dengan narasumber yang kredibel seperti Cerita Moms Ya. ini gitu kan. Jadi informasi yang diberikan juga valid dan kita bisa dapat banyak pelajaran dari situ. Pokoknya jadi orang tua itu kan belajarnya seumur hidup. Jadi harus sering-sering belajar. Gitu, Bener semangat banget. terus. Setuju, manis banget. Aku setuju banget karena memang Moms, buat jadi seorang ibu tuh emang nggak mudah, tapi kan kita bareng-bareng ya. Yes. Kamu tuh nggak Kamu sendiri, nggak sendiri. kamu Betul. nggak sendiri, kita semuanya akan mendukung di belakang kamu. Yes. Nggak usah pusing, nggak usah Mm-mm. ngerasa kayak semuanya beban ada di pundakmu. Tidak, tenang saja, Cerita Moms hadir untuk membantu kamu untuk mendengarkan cerita Yes. luar biasa. Pokoknya jangan lupa dengerin podcast Cerita Moms dan jangan lupa subscribe dan follow Cerita Moms. Sampai jumpa di episode selanjutnya.